akreditasi lembaga pelatihan kerja di Hotel AW pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, yang terhormat Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Bapak Ibu narasumber daerah, serta dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, acara pembukaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang telah berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pelatihan Kerja beserta tim. Yang kami hormati Bapak Asesor kita Bapak Zudarmi mewakili Bapak Ketua KLPK Sumber. Yang kami banggakan Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis akreditasi tahun 2024. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Permenaker nomor 5 tahun 2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja, Permenaker nomor 17 tahun 2016 tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. Adapun tujuan dan kegiatan ini adalah mensosialisasikan informasi terkait akreditasi dan membantu lembaga pelatihan kerja dalam mempersiapkan. Sedangkan sasaran yang dicapai adalah menghasilkan lembaga pelatihan kerja yang kredibel dan memiliki keahlian di bidangnya, yang dibuktikan dengan pengakuan formal dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja atau LALPK, sehingga kualitas, kompetensi, relevansi lulusan dengan pekerjaan di dunia kerja sesuai dan dibutuhkan oleh dunia kerja. Pelaksanaan BIMTEK sebanyak 1 orang dari masing-masing LPK, artinya 20 LPK yang berasal dari 3 PLK pemerintah dan 17 LPK swasta. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, tanggal 2 sampai dengan 4 Mei, bertempat dengan Hotel HW dengan fasilitas yang diberikan kepada peserta berupa akomodasi dan konsumsi, transport, dan seminar. Narasumber fasilitator yang akan memberikan materi dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini berasal dari asesor pusat yang merupakan pengurus dari LALPK pusat, dan narasumber daerah adalah asesor dari KLPK Sumber. Dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan dengan cara ceramah dan paparan serta tanya jawab, sekaligus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti penyelenggaraan pelatihan di LPK Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan 8 standar SKKNI. Pendanaan, dana untuk kegiatan ini didukung oleh IPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, karena aplikasi yang dipakai adalah aplikasi upgrade dari aplikasi sebelumnya, di mana nanti Bapak dan Ibu mengajukannya pun melalui cara yang berbeda dengan tahun lalu. Jadi jika Bapak dan Ibu belum terdaftar pun mungkin nanti akan dibimbing dari awal oleh asesor pusat maupun asesor daerah. Kami berharap Bapak dan Ibu sangat serius mengikuti kegiatan ini, karena Bapak dan Ibu sudah menjadi target akreditasi Sumatera Barat tahun 2024. Kami menyampaikan undangan kemarin sekaligus dengan informasi bahwa Bapak dan Ibu semuanya harus membawa peralatan laptop dan membawa dokumen yang dibutuhkan yang akan diupload ke sistem. Bapak dan Ibu, akreditasi itu bukan sulit, tapi
akreditasi adalah cerminan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di lembaga kita sudah sesuai dengan standar. Kebiasaannya kita selama ini melaksanakan dengan standar pikiran kita sendiri dan lupa menyimpan evidence. Tidak punya skill setelah mengikuti pelatihan kita punya skill dan dapat diuji melalui badan sertifikasi. Nantinya juga hasil ujinya merupakan bukti bagi perusahaan bahwa siswa kita itu kompeten. Nah, jadi tanggung jawab penjaminan mutu itu berada di Bapak dan Ibu. Kami harapkan Bapak dan Ibu mengikutinya dengan sangat serius. Kepada Bapak Insinyur Nizam Ul Muluk MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, sudah datang belum? JW dalam perjalanan, mudah-mudahan beliau sampai selamat di HW hotel ini. Terus yang kami hormati Ibu Inah Adianti Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senakertran Prof Sumbar. Terus saya hormati Pak Zudarmi sebagai asesor, Pak Ibu para panitia, dan terkhusus Bapak Ibu peserta bimbingan teknis yang akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK yang terundang lebih kurang sebanyak 20 LPK. Dan hadir sudah berapa Bu Rina? 15. Mudah-mudahan 5 lagi masih ada yang perjalanan. Ada BLK? Padang Panjang, Bengkulu dan Solo. Kalau bisa ditelepon itu. Orang panjang mana? Solo. Justru kadang-kala yang BLK kita yang menganggap enteng. Ya, pas ditanya mereka juga bingung apa itu akreditasi. Jadi tolong itu dikontak ya. Kalau tidak bisa kepala UPTD-nya minimal kasihnya, tidak bisa kasih minimal stafnya. Saya juga stafnya udah penjaga kantor aja datang di sini. Minimal pilaluk lama saja dia di hotel ke Bapak. Oh iya, saya agak ngantuk ini. Saya minta maaf juga terlambat. Bukan saya sengaja. Kemarin juga demo. Orang libur lama lalu di rumah pun tak lama lalu. Udah dari pagi sampai sore demo. Bang enak rasanya. Ada lenje, ada kapal selam, lenjer dan model. Apa senangnya Bapak Ibu bahagia semua. Mulai malam ini tidur di hotel. Dia lama tidur di hotel nak. Yang dimakan di dalam bakwan. Kalau kita bersatu padu, semua masalah bisa dituntaskan. Itu untuk yang ada. Nah, ada 8 standar ya. Saya langsung aja ke intinya. 8 standar yang menjadi penilaian. Yang pertama itu adalah kompetensi kerja. Nilainya 2 butir. Ada kurikulum pelatihan, ada materi pelatihan, ada manajemen lembaga pelatihan kerja, pelatihan, instruktur dan tenaga pelatih, sarana prasarana pelatihan, administrasi keuangan dan asesmen pelatihan. Nah, tolong ini nanti Bapak Ibu tolong dipelajari secara dalam. Nah, silakan nanti tanya jawab, dialog dengan narasumber dan fokus ya. Karena memang sesungguhnya inilah yang menjadi dasar bagi pengembangan sebuah LPK. Ya. Saya kemarin ngomong dengan dialog dengan Bapak Samsi Hari. Beliau mantan kepala UPTP BPPP atau BLK Padang. Sekarang beliau menjadi kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Nah, profesi. Nah, sekarang kan sudah dikembangkan itu kurikulum Merdeka. Kalau LPK itu kami yakin sudah mereka dari dulu. Nah, dengan kurikulum Merdeka, maka kita sudah bisa merencanakan kira-kira apa bentuk pelatihan
yang akan kita laksanakan, kita selenggarakan di LPK kita, termasuk katakanlah di SMK ya. Sehingga nanti ada jalinan terkait antara DUDI ya, dunia usaha, dunia industri. Ketika orang tamat ikut diklat itu langsung masuk ke dunia kerja. Dia bisa diterima sebagai ya karyawan pekerja di sebuah sebuah perusahaan atau di sebuah UMKM besar. UMKM itu tidak selalu kecil Bapak Ibu ya. Yang 30M juga dengar juga UMKM. Nah, kemarin sudah menyampaikan kepada kami dari Dinas Koperasi UMKM. Nah, tolong kasih data kepada kami. Masa 10M masih dianggap UMKM juga ya. Padahal dia sudah kaya. Iya. Pakai oto dan nyambung gitu. Tapi saya lihat kebanyakan LPK ini mau ya seperti koperasi saya lihat. Tahu koperasi. Kalau LPK masih hanya terdiri hanya 1, 2, 3 orang. Lebih banyak owner langsung terlibat. Tapi kalau koperasi kan rame-rame ya. Rame-rame artinya yang terjadi koperasi itu kooperasi atau koperasi. Ya. Alasannya cuma 2 itu. Pertama mismanagement, nah itu bahasa halusnya salah urus ya. Karena memang pengurusnya tidak punya kecakapan, tidak punya kemampuan keterampilan ya. Dan parahnya tidak punya nawaitu gitu. Niat untuk membangun itu. Ya, kemudian ketidakjujuran. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan itu Bapak Ibu memang adalah kecakapan, kecerdasan. Ya. Dan itu harus sejalan dengan kejujuran. Kalau bagi saya di dinas, jujur harus 100%, tidak boleh 99,99%. Yang usaha, kalau bahasa jihad di situ semangatnya busido. Dalam busido itu terkandunglah ada kemurahan hati di sana, ada kehormatan, ada integritas, ada loyalitas, ada tulis ikhlas, ada keberanian punya nyali. Nah, jadi ada 7 nilai di sana itu. Ya. Ada mengarah lebih baik. Nah, kalau Toyota itu tengoklah, Innova itu paling di Rusia hanya 3 tahun berturut-turut. Pada berikut sudah berubah Bapak Ibu. Sudah berubah. Kini di Papua dulu sini dah. Kini auto tarikannya di buku ini. Tarpo Zenit. Oke itu. Adalah sapi. Nah bisa na sapi. Kalau tidak pas kalau macamnya. Nah, kalau bisa padukan memperluas jaringan, memperluas banyak kawan juga. Nah jadi kalau kawan dah dapat order, kawan dapat order kalau kelebihan, nah kawan itu magi order kawan. Jadi harus saling kerjasama satu sama lain. Awak kan dah kompetitor, pasti gagasan, daya kreatif awak memperbaiki produk. Ada awak dah perbaiki ke arah yang lebih orang pisang lama barang-barang. Nah lepas laku jangan itu boleh kan, ketik lah. Itu harga dah berubah sudah. Kan itu kebaikan, semangat hidup. Busido, kemudian kedua Kaizen selalu melakukan perubahan ke arah lebih baik, kemudian Mesikokan selalu memperbanyak jaringan, memperbanyak kawan, memperbanyak lobby, kerjasama. Nah, kemudian Kaisan itu inovasi kreatif ya. Kemudian terakhir Gambate selalu semangat. Nah, semangat itu spirit itu perlu Bapak. Ayo. Katakanlah tahun 1 bahasa Inggris, tahun 2 bahasa Inggris, tahun 3 bahasa Inggris. Ditambah lagi nanti ada misalnya kejuruan IT. Di dalamnya komputer apa dikirim? Orang dikirim atau barista. Seperti di LPK, BLK. Yang pertama kalau bisa ada bahasa Inggris Bapak Ibu. Mata uang di Dubai itu bisa hampir 32.000 lebih. Tinggi itu pada pound sterling. Itu sangat diminati. Apalah kan payah membuat kopi menjadi barista 3 bulan itu adalah sangat lama. Cuma awak banyak kekurangan ketidakmampuan dalam penguasaan bahasa Inggris ya. Kemarin kami dengan Brunei sudah. Nah, tidak ada yang ngomong-ngomong. Tapi fokus. Nah, jadi kebutuhan